Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah bila kita transfer untuk pembangunan masjid tanpa konfirmasi, berharap hanya kepada Allah yang tahu, apakah termasuk salah satu dari hadis tadi? Insya Allah, kan gak ada yang tahu ya. Nah, sekarang mungkin lebih mudah. Berapa banyak nomor rekening masjid, pesantren, majelis ilmu, dan seterusnya. Bahkan mungkin kita punya nomor rekening si fulan yang miskin itu, si fulan yang butuh pertolongan itu. Nah, kita transfer. Tidak perlu yang bersangkutan tahu, tidak perlu orang lain tahu. Mudah. Mestinya kita manfaatkan. Ya. Keluarga pun nggak tahu, nggak masalah. Istri maksudnya. Lu nggak masalah, apa urusannya istri? Apa urusannya? Emang duit siapa? Duit kita kan? Nah, ada subhat di masyarakat kita, pengeluaran itu istri harus tahu. Ya, ini subhat. Nggak perlu tahu orang duit kita. Yang tercela itu istri nggak dikasih nafkah, itu tercela. Sampai kelaparan, keleleran. Kalau kita kasih nafkah yang cukup, bisa makan, kenyang, bahkan berlebih, selebihnya bukan urusan istri. Ya, maka sebuah kesalahan besar dan kehinaan, ya, gaji kasih ke istri semua, ya, istri yang ngatur, ya. Ntar mau kemana-mana minta, manggilnya ibu lagi, bu minta, ya kan? Ini tercela sekali, ya, nggak ada izzah sebagai, ini kan kepala kan, ya di sini kan disebut kepala rumah tangga, betul itu. Rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Ajarkan kepada istri untuk jangan ikut campur urusan kita sebagai suami, ya, keuangan, kantor, ya, dan seterusnya. Adapun urusan istri kita harus tahu, kita berhak tahu gaulnya sama siapa saja, deketnya sama siapa saja. Jangan-jangan ini ahli bid'ah, jangan-jangan ini ahli maksiat, ini teman-teman lamanya ini nggak pada pakai jilbab, pakai rok mini, ya, kita harus tahu. Jangan kebalik, kita mau pergi sama siapa aja, nah, sama siapa aja bang, si Anu, ya, apa urusannya, ya. Jangan biasakan seperti itu. Pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah, apakah hanya berlaku untuk laki-laki? Tentu tidak. Pemuda itu kan umur, ya. Ya, apa terjemahan yang baik, pemuda dan pemudi. Ya. Syab sini yang masih muda. Bisa laki, bisa perempuan. Ya. Seperti diajak berzina, bisa laki, bisa perempuan. Misalnya perempuan yang dirayu, diajak zina oleh laki-laki yang tampan, ganteng, kaya raya, dia menolak, insya Allah masuk. Gitu. Adapun mu'allaqatun qalbuhu bil masajid, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, tentu ini khusus laki-laki. Ada perempuan tidak disunahkan ke masjid, sholat di rumah lebih baik. Imamun adilun, ya jelas laki-laki. Perempuan kan tidak boleh jadi pemimpin. Sedekah sembunyi-sembunyi tentu bisa laki, bisa perempuan. Nabi Adam ketika berdebat dengan Nabi Musa berdalih dengan takdir, yaitu bermaksiat dengan mendekati pohon larangan. Padahal kan tidak boleh alasan takdir, tapi dengan maksiat mohon penjelasan. Ini bukan di dunia.
Kalau di dunia kan tidak mungkin Nabi Musa dengan Nabi Adam bertemu. Ini bukan di dunia, sudah selesai, sudah di sana. Itu ihtaja Adam wa Musa. Itu bukan di dunia. Oleh karena itu tidak boleh jawaban Nabi Adam itu kita pakai di sini untuk membenarkan maksiat kita. Tadi saya minum khamar, itu kan sudah dicatat oleh Allah, nggak mungkin saya bisa menghindar. Tadi saya berlambat-lambat salat berjamaah, akhirnya masbuk, bahkan ketinggalan, itu kan sudah dicatat oleh Allah, nggak mungkin saya bisa menghindar. Lalu menyalahkan takdir, tidak boleh. Ini dunia. Kalau sudah di akhirat, betul. Ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin menasihati kita, setiap kali kita menyaksikan saudara kita terjatuh dalam maksiat, lihatlah dengan dua pandangan, lihatlah dengan dua kacamata. Kacamata pertama syar'i, apa? Itu dosa, itu maksiat, itu keliru, jangan diulang, jangan dicontoh. Pandangan kedua, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita tidak merendahkan dia, tidak mencaci maki dia. Yang ada kita kasihan, karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Gitu ya. Maka haram bagi kita ketika menyaksikan saudara-saudara kita jatuh ke dalam maksiat, lalu kita mencaci, memaki, menghujat. Ada beberapa sahabat sambil merajam, sambil mengeluarkan cacian makian. Kalau kita mungkin, brengsek, sialan, lu sambil begitu. Nabi mengatakan, jangan tolong setan, jangan senangkan setan dengan cacian makian itu. Padahal sedang menerapkan hukum Allah, yaitu rejam. Atau sebelum ada rejam, kan dipukul dengan pelepah kurma, sendal, ya. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Tadi yang pada saat manusia dibangkitkan, Iya. apakah masuknya itu di kuburan di pada masyarakat atau di tempat yang lain sebelum kiamat? Sebelum kiamat? Oh, sesudah. Ya, pada masa. Pada masa. Kaum muslimin yang beriman dengan kaum kafir apa Campur. Campur. Yang dipisah nanti surga neraka. Ya. Adapun di situ campur. Sama. Laki, perempuan, ahli taat, ahli maksiat, muslim, kafir, campur jadi satu. Keadaannya sama, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian. Bagaimana para nabi, para rasul? Iya, sama. Apa kata Nabi? Yang pertama kali akan diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Gitu. Berarti semuanya telanjang bulat, termasuk Nabi Ibrahim. Nah, beliaulah yang pertama kali diberi pakaian. Sebagai balasan atas kesabaran beliau saat dibakar, badan beliau tidak mempan dibakar, tapi pakaian beliau mempan dibakar. Ya. Ya. Pada saat di padang mahsyar itu semua manusia meminta syafaat, jadi berbondong-bondong ke Adam, Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam nggak sampai, lalu Nabi Nuh, yaitu berbondong-bondong ke Nabi Nuh dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, kita sudah tahu bahwa nanti itu akan seperti itu ya. Artinya hanya Nabi Muhammad saja yang bisa memberikan syafaat. Kenapa nanti itu apa hilang semua memori kita, sehingga kenapa nggak langsung aja ke Nabi Muhammad itu? Apa hidayahnya kita sama sekali nggak ada? Bagaimana?
Iya, sekarang kita sadar seperti itu, nanti tidak. Semuanya diatur oleh Allah. Semua berbondong-bondong pertama ke Nabi Adam, dan gak ada yang ngingetin, nggak usah, nggak bakalan bisa. Kan dulu Nabi bersabda seperti itu, kita suka ngaji kan, nah, udah langsung aja ke Rasulullah. Nggak ada, kan diatur oleh Allah. Masa Nabi bicara salah, ya, nggak ada yang ngingetin seperti itu, nggak ada. Udah langsung aja dah Rasulullah, bercapek-capek ke sana, kelamaan, ya. Sudah, semuanya sudah diatur oleh Allah, ya. Antum kepikiran gitu ya, kita nggak kepikiran. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.